Sebagai hamba Allah yang dhaif tentunya, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Insya Allah dengan modal takwa, kemudian istiqamah, insya Allah kita akan mendapatkan satu nilai yang sangat baik, bukan hanya pada saat kita hidup di dunia, namun insya Allah pada saat nanti kita di akhirat. Karena bekal yang terbaik yang akan kita bawa pada saat nanti kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala hanya takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 6 langkah menuju hidup berkah. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya kita memang selalu minta supaya hidup dan kehidupan kita penuh dengan nilai keberkahan. Bahkan orang-orang tua kita dulu ngajarin, kita disuruh pergi ke rumah guru minta doa. Apa doanya? Supaya hidup berkah. Makanya orang-orang tua kita kalau datang ke rumah gurunya masing-masing, itu yang pertama kali diminta apa? Guru, mohon supaya saya, anak-anak saya, keluarga saya biar hidupnya berkah. Nah, ini nilai keberkahan Bapak Saudara sungguh amat mahal. Sehingga insya Allah 6 langkah yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan kita bisa praktekkan di dalam hidup dan kehidupan kita supaya kita hidupnya berkah. Langkah yang pertama, al-iksar min tilawatil Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin hidup berkah, jangan jauh dari Al-Quran. Sering-sering dan banyak-banyak baca Al-Quran. Karena memang Al-Quran kita yakini benar, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Di dalam salah satu hadis riwayat Imam Ad-Daraqutni dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min tilawatil Qur'an." Perbanyaklah kalian membaca Al-Qur'an. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yadiku ala ahli. Maka sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka otomatis sedikit nilai-nilai kebaikannya, yang banyak ada nilai-nilai keburukannya. Bahkan wayadiku ala ahli, bisa mempersempit atas orang-orang yang memiliki rumah tersebut. Kemudian langkah yang kedua supaya hidup kita berkah,
Sholatud duha fi kulli yaumin. Sholat duha di setiap pagi hari jangan sampai kita lupakan. Walaupun hanya 2 rakaat, jangan sampai ditinggalkan. Di dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah, qala, Abu Hurairah berkata, ausani khalili bisalasi syamin salasati ayyam min kulli syahrin wa raq'ataid duha wa an utira qabla an anam. Jadi kata Abu Hurairah, ausani khalili, kekasih saya, yang dimaksud adalah Rasulullah. Rasulullah berpesan kepada saya, bisalasin, 3 macam pesan Rasulullah yang disampaikan kepada Abu Hurairah. Yang pertama, syami salasati ayyam min kulli syahrin, usahakan kalau bisa puasa 3 hari setiap bulan. Wa raq'ataid duha, dan sholat 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan hendaklah sholat witir sebelum dia tidur. Jadi mahalus syahid saya di sini adalah sholat duha. Jadi kalau kita ingin hidup berkah, jangan sampai kita tinggalkan sholat duha. Apalagi dalam doanya sungguh amat baik terkait tentang rezeki. Di antara doanya, Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, kalau seandainya rezeki saya ada di langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau seandainya rezeki saya ada di permukaan bumi, keluarkan ya Allah. Bahkan di situ ada lagi, wa in kana qalilan fakasirhu wa barikhu. Kalau seandainya rezeki saya sedikit, maka banyakkan dan berikan keberkahan. Masya Allah, subhanallah, sungguh amat baik ya kalau kita biasakan untuk melaksanakan sholat duha setiap pagi hari. Kemudian yang ketiga, biasakan puasa sunnah. Biasakan puasa sunnah. Jangan sampai kita tinggalkan yang namanya puasa sunnah. Ada yang puasa Senin dan hari Kamis, silahkan. Ada yang puasa setiap bulannya 3 hari, yang kita sebut dengan puasa min ayyamil bid. Puasa-puasa di bulan purnama, tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 setiap bulannya dari bulan-bulan Hijriyah. Itulah yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Insya Allah Bapak Saudara, ternyata orang-orang baik, orang-orang yang sukses ini tidak lepas rajin puasa, rajin sholat duha, dan rajin membaca Al-Quran. Alhamdulillah mereka sukses. Ternyata itu resepnya diantaranya baca Quran, sholat duha, dan juga puasa sunnah minimal Senin Kemis, atau dalam sebulan sekali 3 hari. Nah, kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, yaitu silaturahim. Kalau kita ingin hidup berkah, perbanyak silaturahim, perbanyak tali persaudaraan dan persahabatan di antara kita. Musuh jangankan banyak, 1 sudah banyak. Tapi kalau teman walaupun ribuan masih kurang. Jadi artinya bagaimana? Cukup musuh kita 1. Siapa musuh kita? Setan.
Sebab Allah sudah bilang ya, bahwa setan itu adalah musuh kamu yang sangat nyata. Makanya kita jangan sekali-kali mengikuti godaan rayuan setan, karena memang setan musuh kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkahnya setan. Jangan sekali-kali kita tergoda dengan bujukan dan rayuan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu adalah musuh kamu yang sangat nyata. Nah, makanya ayo kita silaturahim. Perbanyak tali persaudaraan dan persahabatan. Insya Allah ini akan membawa keberkahan di dalam hidup dan kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsato fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah." Siapa-siapa yang ingin diluaskan rezekinya, diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupannya, bahkan dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, maka perbanyak silaturahim. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, yang keenam atau yang terakhir, yaitu sedekah sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya. Kenapa sedekah bisa membuat hidup kita berkah? Karena memang ini anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita. Di dalam hadis-hadis Rasulullah bersabda, di antara manfaat bersedekah, as-shadaqatu tajlibur rizqa. Sedekah itu insya Allah dapat menarik rezeki. Sedekah dapat memancing rezeki. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, as-shadaqatu tatba'ul bala. Sedekah dapat menolak bala dan berbagai macam musibah. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, dawu mardakum bis-shadaqah. Obati berbagai macam penyakit yang kamu derita dengan bersedekah. Jadi intinya, kalau kita ingin hidup berkah, jangan lupa bersedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Terkait tentang berapa jumlahnya, itu tergantung daripada kita, kemampuan kita. Mungkin yang banyak dia akan bersedekah, ya lebih banyak. Tapi kalau yang sedikit, tetap dia bersedekah walaupun sedikit. Jadi jangan kita mau bersedekah, mau berinfak, nunggu nanti dah Ustaz, kalau saya udah kaya. Ini orang pelit Bapak Saudara. Kadang-kadang orang yang udah kaya, karena udah tidak terbiasa berinfak bersedekah, maka semakin pelit dia. Jadi artinya waktu untuk bersedekah jangan menunggu kaya. Kapan saja, saat bagaimana saja, kondisi apapun yang ada pada diri kita, Nabi bilang, yuk kita banyak bersedekah. Insya Allah sedekah akan memberikan nilai-nilai keberkahan. Tapi kalau setan lain lagi. Kalau setan itu selalu nakut-nakutin kepada manusia yang ingin berinfak dan bersedekah. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu nakut-nakutin kepada kamu, awas nanti kamu miskin dengan sebab kamu bersedekah. Tapi kalau Rasulullah lain lagi, kita diperintahkan untuk bersedekah. Dengan sedekah insya Allah itu dapat memberikan keberkahan. Rezeki kita berkah, kehidupan kita berkah. Bahkan Allah udah bilang, siapa yang melakukan kebaikan, 1 akan dibalas dengan 10, bahkan sampai dengan 700 lipat ganda. Nah tinggal kita mau ikutin aturan Allah
dan aturan Rasul, ataukah kita mau ikutin yang namanya aturan setan? Itu tergantung daripada kita, dan ini yang menjawab adalah keimanan yang ada pada diri kita. Kesimpulannya, maka kalau kita ingin hidup berkah, jangan jauh daripada bersedekah. Mudah-mudahan 6 langkah ini bisa kita benar-benar terapkan dan praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah hidup kita akan berkah, bukan hanya di dunia, namun insya Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillah ya Rabbi. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wazajat wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudusih wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hazihi aminatan mutmainnah wasaira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.